Yang pertama, buat teman-teman yang punya online shop itu harus mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, bareng aku Abang Dani dan sekarang udah ditemenin sama Dede ya. Dan kita akan berbicara tentang online shop. Nah, buat kamu teman-teman yang punya online shop, merapat karena kita punya tips yang ampuh terkait dengan bagaimana cara membuat toko online kamu punya banyak followers. Makin banyak follower, makin banyak konsumen. Iya betul. Nilai jualnya jadi tinggi, nilai kepercayaannya jadi tinggi kayak gitu. Sebenarnya. Iya. Oke, langsung aja kita bahas deh seperti apa sih, bagaimana cara meningkatkan followers biar banyak. Lebih tepatnya menjadi market leader atau menjadi yang paling dikunjungi oleh customer di online shop seperti itu. Yang pertama, buat teman-teman yang punya online shop itu harus jelas. Maksudnya jelas di sini adalah apa? Yang rame pengikutnya adalah yang enggak biasa-biasa aja. Maksudnya jelas itu. Jadi dia itu punya value lebih. Jadi Nggak biasa-biasa aja itu nggak kayak yang cuman jualan aja, cuman nge-share foto gitu aja, sama semuanya dia ngambil foto dari toko orang lain juga jadi sama gitu. Jadi sama seperti itu. Nah, kita coba membuat punya value yang lebih seperti itu. Nah, jadi sekecil apapun value-nya yang dimiliki, serta value itu harus terus diangkat ke halayak banyak seperti itu, halayak customer seperti itu. Jadi ada ciri khas tersendiri. Nah, gitu ya. Value itu kayak nilai jual yang bikin orang percaya gitu ya. Iya, benar. Seperti itu. Contoh, kita Kebun Desain, value-nya apa? Revisi desain tidak terbatas. Iya, desain tidak terbatas. Wajah orang-orangnya gitu tertampang. Kemudian kita aktif memberikan edukasi. Jadi nggak mungkin, apalagi? Kita ada jasa cetaknya juga dan lain-lain. Jadi nggak mungkin tipu-tipu ya? No tipu-tipu. Udah banget di tracking gitu. Kalau tipu-tipu itu ya alamatnya udah ada gitu, wajahnya ketahuan. Di laporan polisi juga kita ditangkap kalau tipu-tipu. Iya betul. Makanya nilai jual kita itu tinggi banget. Betul. Itu. Gitu. Engagementnya tinggi seperti itu. Nah, oh ya by the way ini tips-tips ini saya ambil dari Instagramnya Cara Jualan ya. Silahkan di follow saja untuk @cara jualan. Itu yang pertama. Yang kedua itu paling lengkap nih. Oke, tadi yang pertama itu value. Value harus jelas. Value harus jelas. Seperti itu. Yang kedua sekarang paling lengkap. Hal selanjutnya adalah isi toko yang kalian punya sebagai UMKM ataupun online shop itu harus lengkap. Jangan misalnya ditanya sama si customer, "Bang, barang yang B ini ada nggak?" "Oh, nggak ada, lagi kosong stoknya." "Bang, barang yang C ini ada nggak?" "Ya, nggak ada, barangnya lagi kosong." Gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi yang harusnya kalian menjual menjual lebih, ini malah jadi loss gitu. Iya, betul. Kemudian kalian harus punya varian. Misalnya kalau jualan baju, kaos polos misalnya. Nah, varian warnanya itu harus banyak seperti itu kan, karena namanya customer kan ya selalu aja ada alasan. Kalau misalnya mau beli itu, "Bang, pengen warna biru." "Oh, Bang, ada nggak yang warna merah?" "Oh, ada nggak yang warna kuning?" dan lain-lain. Kayak gini lah, customer itu kan sering diistilahkan raja ya. Customer adalah raja. Jadi mereka tuh ya kadang nggak nerima kalau kita tuh nggak ada stok gitu. Jadi nggak ada, ya udah deh, nggak mau kesini lagi ya kayak gitu kan. Atau ya tadi usahakan ready stock gitu. Kecuali memang kalian udah dihitungnya harus PO karena misalkan barang ini barang dari luar negeri. Cuman itu juga harus dijelaskan secara jelas-jelasan sih, karena calon konsumen itu banyak kadang itu ngelihat itu kadang mereka tuh nggak baca gitu, cuma lihat fotonya doang. Nah, iya benar. Kadang mereka itu nggak baca. Misalnya kita punya barang di Instagram ada katalognya nih ya. Misalnya update kaos warna merah, stok tinggal 5. Dia malah nanya lagi, "Bang, saya mau beli 10." Udah jelas di situ. Stoknya berapa? 5. Malah minta 10 seperti itu. Iya. Biar khawatirnya biar nggak terjadi miss lah ya. Soalnya banyak tuh kan di cerita all shop yang ini online shopnya tipu-tipu gitu. Aku kan pesen HP gitu. Datangnya casing HP gitu kan. Padahal di keterangannya udah jelas itu casing HP gitu, bukan HP-nya. Mungkin dia melihat harganya yang murah, HP iPhone 35.000.
Padahal ada tulisan casingnya kecil gitu. Iya kayak gitu. Jadi usahakanlah kita memang bisa mampu mengkoordinir atau mampu menjelaskan sejelas-jelasnya ke konsumen. Bahkan kalau misalnya kalian capek menjelaskan pada konsumen, kalian bisa menggunakan trik, misalnya kalian bikin video. Nah, gitu. Ya, bikin video misalnya udah satu kali. Nanti kalau misalnya dia ada pertanyaan yang sama, tinggal kirim aja link video tersebut. Betul. Gitu. Seperti yang kita lakukan saat ini. Itu yang berapa yang perusahaan tuh? Yang kedua paling lengkap. Yang ketiga itu paling spesifik. Maksudnya apa? Sekarang barang udah lengkap. Ya, saya punya saya jualan baju misalnya ada warna merah, kuning, hijau, misalnya ya baju kaos polos gitu. Tapi jelaskan lagi spesifik, misalnya ukurannya gitu. Ada ukuran apa saja gitu. Jadi ketika udah mau lengkap, kemudian barangnya spesifik dalam artian banyak juga ukurannya, variannya. Nah, itu yang paling disenengin sama customer. Jadi bikin inilah seneng lah belanja di tempat yang kita tuh bisa milih-milih gitu, banyak pilihan. Udah banyak varian, lebih spesifik seperti itu. Enaknya di situ. Kemudian ada lagi, tentu ya orang kalau mau beli paling banyak, paling lengkap, spesifik dan paling murah. Nah, ini kan yang kalian tunggu-tunggu ya untuk para calon konsumen. Jadi yang paling murah ini adalah salah satu untuk meningkatkan jumlah follower online shop kamu. Jadi kalian kalau misalnya mau cari barang yang murah ya kalian harus pintar-pintar cari supplier. Iya, jadi kalau pengen jualan online itu ya persaingan. Kalau ngomongin perang harga di online shop itu kayak memang ngaruh banget sih. Iya. Ngaruh banget gitu. Jadi penting banget buat kita kalau pengen jualan online dapetin supplier yang bener-bener murah banget ya Dan terpercaya. Murah tapi kualitas bagus. Kayak gitu. Ada kok, kalian cari pasti ada. Jangan bilang, bang, nggak mungkin nih kita nyari harga murah tapi kualitas bagus. Ada sebenarnya, cuman kalian aja yang malu cari. Iya. Kita aja sampai cari beberapa supplier ya, ganti-ganti supplier. Iya. Karena kenapa? Karena kita memang lagi mencari barang yang bagus kualitasnya tapi murah. Kemudian tadi udah paling banyak, paling spesifik, paling murah. Yang berikutnya adalah yang kontennya bagus. Kenapa nih bisa nyambung ke konten nih? Apakah dia seorang konten kreator? Nani? Jadi penjual itu harus jadi merangkap juga konten kreator? Bisa jadi contoh orang yang jualan baju. Nggak usah jauh-jauh deh, YouTuber terkenal Atta Halilintar. Iya betul. dia kan setelah followernya banyak, ya dia akhirnya bikin apa? Sebelum jualan baju, dia itu bikin konten sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kalau dia mau berangkat dari konten kreator, terus pengen membidik jualan. Nah, kalian juga bisa, misalnya awalnya emang jualan gitu, tapi pengen menjelaskan produk kalian dengan semenarik mungkin, ya bisa juga dibuat jadi sebuah konten untuk bajunya sendiri. Jadi bukan mewajibkan kalian jadi konten kreator, bukan, tapi lebih kalian itu buat marketing. Nah, menjelaskan produk kalian dengan cara kreatif gitu. Iya betul, dengan cara kreatif gitu. Misalnya kalian daily vlog gitu ya, oh ternyata pakai baju yang ini sekarang promoin, terus pakai baju yang lainnya. Iya. Soalnya kan banyak sekarang itu yang sempat ramai itu beberapa beberapa waktu ke belakang yang online shop yang jualan live di Facebook. Dari 70.000 jadi 60.000 Mbak Gadis. Yang ini juga ada ya atasan. Itu kan barang-barangnya dilihatin gitu ya. Iya benar-benar. Ayo bu, ini dipakai, ayo ini langsung flash sale nih, barang cuma ada 10, ayo. Tapi yang nontonnya jangan salah, yang nontonnya banyak sekali itu, bahkan bisa ratusan ya. Gitu kan. Kan kalau misalnya kita bayangin, kalau yang nontonnya ada ratusan, kita jualan di pinggir jalan yang lihat ada 100 orang, itu kan banyak sekali gitu. Benar-benar memanfaatkan sosial media ya. Betul banget. Itu yang paling bagus kontennya. Kemudian, nah ini dia, kalau misalnya udah paling direkomendasikan, udah paling oke deh online shopnya, adalah yang paling direkomendasikan. Nah, cara agar direkomendasikan seperti apa? Gimana nih? Ini agak susah sih sebetulnya. ini agak susah sih. Yang pertama tadi harus memenuhi kriteria yang tadi ya, sebelumnya ya. Yang sebelumnya udah kita jelasin tadi. Iya, jelas. Yang pertama yang online shop yang jelas, paling banyak pilihannya, kemudian paling spesifik, kemudian buat konten, dan sekarang akhirnya menjadi yang direkomendasikan. Tentunya agar kalian direkomendasikan oleh konsumen kalian,
kalian jangan lupa after sales-nya. Jadi servisnya gitu, servis setelah jualnya, jangan sampai udah jualan servisnya nggak ada. Nah itu yang sangat disayangkan seperti itu. Kalau perlu kalian maintenance customer yang sebelumnya pernah beli gitu, ditanya kabarnya ataukah diberikan informasi terkait promo-promo yang baru yang ada di kita seperti itu, ataupun misalnya diajak kolaborasi kalau misalnya memang berhubungan bisnisnya seperti itu, ataupun ya kalian intinya sih tadi ya itu tadi after sale-nya berikan servis yang lebih lah. Apalagi ada lagi nggak? Masih ada. Oh masih ada. Banyak, tenang. Tetap stay tune di channel kita ya. Yang berikutnya setelah yang paling direkomendasikan adalah rajin iklan. Maksudnya gimana ya, kalian iklan yang berbayar lah. Misal di Instagram pakai Instagram Ads, kalau di Facebook pakai Facebook Ads, kalau misalnya di YouTube ya pakai YouTube Ads seperti itu. Terus kalian pengen nanya, aduh kita nggak bisa. Hello, sekarang itu kalian bisa dapat ilmu kayak gitu tuh gratis. Banyak banget yang share tutorial di YouTube, di Instagram, di Facebook, itu banyak orang yang share cara menggunakan iklan berbayar gitu ya. Betul, tinggal kalian searching aja, rajin-rajin berselancar di dunia maya. Kemudian ada lagi tips berikutnya, yaitu adalah paling sigap dan paling mengerti. Maksudnya apa? Ini kalian harus pas respon. Ketika ditanya langsung jawab. Ketika kalian ditanyain, "Bang, stok yang warna merah ada gak? Bentar, wait." Langsung kalian cari, kalian kabarin seperti itu. Ataupun kalian minta misalnya nomor handphonenya, kalau misalnya dia DM ya ke kita melalui Instagram seperti itu. "Bang, boleh minta nomornya nggak? Nanti kita kasih tahu stok update-nya seperti apa dan lain-lain." Itu sebenarnya customer senang banget kalau misalnya diberikan pelayanan yang sigap seperti itu dan paling mengerti kita. Jadi biasanya itu ketahuan banget lah kalau misalkan si konsumen itu memang ngebet banget sama barang ataupun produk yang kita pajang gitu ya di toko online kita. Ada cara gampangnya, misalnya kita jualan baju ya, kaos polos misalnya seperti itu. Nah, ketika ada orang yang datang ke kita, kemudian nanyain barangnya, kalian stalking dulu Instagramnya, lihat dia sering pakai baju warna apa gitu. Nah, kita baru kasih rekomendasi seperti itu. Itu kan kita dengan secara tidak langsung mencoba mengerti dia gitu, kesukaan dia seperti apa gitu. Oh dia ternyata suka warna pink dengan kaos kartun Doraemon misalnya seperti itu, atau kartun emot-emot yang lainnya seperti itu. Nah kalian coba cari stalking gitu kan ya. Yang namanya customer itu kan pasti punya Instagram lah ya. Iya pasti sih. Yang datang udah online. Mereka udah ngechat itu udah pasti bermain media sosial sih. Betul, seperti itu. Nah, kalian coba stalking Instagram si calon konsumer kita gitu. Jangan stalking mantan aja. Iya betul. Oke. Kemudian yang terakhir, nah ini baru nyampe yang terakhir adalah yang paling aktif. Sebenarnya sulit sih menjabarkan kata aktif itu. Mungkin contohnya seperti ini ya. Owner all shop-nya mau tampil ke publik, sharing hal-hal positif. Oh iya. Penjabaran aktifnya itu bisa di banyak hal. Kayak misalkan kita kayak kemudian gini ya, aktif di YouTube kayak gitu kan, aktif edukasi. Iya, bahkan seorang triliuner pun seperti Pak Sandiaga Uno sekarang aktif gitu ya di TV, aktif di YouTube kayak gitu. Itu adalah mungkin salah satu cara dia untuk menjadi yang agar banyak followernya gitu. Betul. Dan dipercayai nanti bisnisnya ke depannya gitu. Nah gitu ya, bisa aktif maupun aktif di yang seperti itu, maupun aktif di update barangnya kayak gitu. Update barangnya, terus update iklannya rajin kayak gitu ya. Kontennya bagus. Ya pokoknya jadi terlihat oleh orang-orang masyarakat di dunia maya, di dunia orang-orang yang berburu barang di dunia online ya. Ya, kalau di dunia online itu sebenarnya kita enak sih, gampang ya, nggak perlu punya tempat yang gede. Yang penting kalian menunjukkan wajah kalian di dunia maya, otomatis orang akan percaya gitu. Jadi kalau misalnya ada tipu-tipu, kalian udah terekam mukanya. Iya. Bener gak? Ya itulah salah satu bentuk kita membuat ikatan kepercayaan sama calon konsumen. Ya. Jadi biar dia juga jadi langganan ke kita gitu. Karena oh iya ini mah orangnya ketahuan di mana kan. Itu ya salah satu kekurangan dari media online itu, kita nggak bisa tatap muka sama orangnya. Makanya kita yang show up. Ya makanya kita yang show up kayak gitu ke mereka gitu.
Oke. Itu ya tadi ya, berapa poin banyak juga ya. Banyak lah pokoknya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi online shop kalian juga jadi banyak followersnya, terus penjualannya meningkat pesat gitu ya. Terus jadi direkomendasikan juga sama customernya ataupun sama marketplace-nya gitu ya. Jadi diangkat juga, dikasih bintang 5 kayak gitu kan. Oh itu kan enak banget tuh. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman online shop dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.